Satu informasi dulu sebelum melanjutkan diskusi, Saudara. Akar rumput PDI Perjuangan mendorong partai berani beroposisi. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo meminta partai berani menjadi oposisi, menyusul hitung cepat lembaga survei yang mengunggulkan perolehan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif. Hanya saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasional? Oh, kita tidak komunikasi ke sana, itu sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Terakhir Pak Muzani bilang Mas Wihadi komunikasi awal sudah dilakukan. Kira-kira partai mana yang sudah memberikan sinyalemen kayaknya akan bergabung nih bersama Prabowo Gibran? Ya, kalau Gerindra ini kan mempunyai prinsip dengan persahabatan kita dengan seluruh partai-partai ini kan cukup bersahabat, cukup dekat semuanya. Baik itu dengan Nasdem, PKS, PKB, kan kemudian PDI Perjuangan, P3, ini semua partai-partai yang memang sebenarnya sudah mempunyai hubungan yang baik dengan partai kami. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu sudah terjalin dan bahkan sebelum pemilu pun, pada saat pemilu kita selalu menjaga hubungan itu dengan keakraban, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Muzani itu memang cerminan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan manapun juga, dengan partai manapun juga. Tapi kalau sudah ada sinyalemen ada yang mau bergabung mungkin dari koalisi Amin begitu? Ya, itu kan nanti akan dibicarakan lebih lanjut, tetapi komunikasi itu tetap berjalan, ya kan? Bagaimanapun juga tidak pernah kita, walaupun kita beda koalisi, kita tidak langsung kita putus komunikasi juga tidak. Kita selalu berkomunikasi terus, karena memang hubungan kita tuh cair sekali dengan teman-teman di parlemen segala macam. Ya, jadi cair sekali, nggak ada bagi kita itu keakraban itu tetap terjaga walaupun kita berbeda koalisi. Oke, Mas Ciko, tadi Pak Rudi sudah bilang bahwa akar rumput meminta agar partai ini PDI Perjuangan oposisi saja begitu. Tapi hal apa yang kemudian menjadi pertimbangan posisi partai akan bergabung ke pihaknya Prabowo Gibran atau akan di luar pemerintahan? Yang paling utama tentunya rapat di petinggi-petinggi partai, ya, rapat DPP, ya, dan yang pada akhirnya juga mengacu salah satu pertimbangan yang utama juga adalah keputusan dari Ketua Umum Ibu Megawati. Nah, ini yang menjadi yang utama dalam hal ini. Tapi kembali lagi kami bisa menegaskan bahwa kalaupun ada keputusan untuk beroposisi pada saatnya nanti, ketika kita sudah memastikan bahwa yang pemenang adalah Pak Prabowo Gibran atau siapapun itu dalam pemilu ini, nah kita harus sadar, masyarakat harus sadar bahwa posisi dari oposisi itu bukanlah posisi melawan pemerintahan dalam artian melawan negara, tetapi justru membantu negara untuk melancarkan sistem demokrasi dan kehidupan berdemokrasi di bangsa ini. Dan ini pernah kita tunjukkan ketika kita menjadi oposisi di era SBY, dan itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat berhasil kami hadang dan akhirnya tidak dilaksanakan, dan ini menjadi manfaat juga buat rakyat. Itu yang menjadi pemikiran kami yang utama untuk bekerja untuk rakyat dalam berbagai posisi. Mas Adi, singkat saja. Jadi idealnya untuk posisi oposisi ini apakah cukup satu partai atau justru dengan berkaca dari hitung cepat 4-4? Saya tentu berharap partai politik yang kalah di Pilpres itu dia berada di luar kekuasaannya. Saya dari dulu mengatakan bahwa Pilpres itu adalah ajang reward and punishment. Yang kalah biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi, tidak pernah bisa menjadi bagian dari koalisi dan tidak bisa mengakses peran politik. Sementara yang menang adalah mereka yang harus menikmati kekuasaan dengan sepuas-puasnya. Kalau kemudian pemilu kita harus dipertontonkan yang kalah dirangkul, yang menang juga harus berbagi kekuasaan besok-besok, ya saya kira pemilu kita ini hanya sebatas pemilu yang hore-hore sebenarnya, sehingga persaingan itu tidak terlampau penting karena yang kalah pun juga bisa menikmati kue kekuasaan politik, kecuali kerjasama politik, rekonsiliasi politik itu tidak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Kalau itu kita dukung. Problemnya adalah rekonsiliasi politik, kerjasama politik itu pasti dibarengi dengan pasti dia menjadi bagian dari kekuasaan
jadi menteri dan juga bisa menikmati kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Mestinya itu dihindari supaya kompetisi itu ada nilainya, supaya pemilu itu ada faedahnya. Orang capek, orang lelah, ada yang didapatkan masing-masing. Kalah dia, jadilah oposisi berjalan di tempat yang sunyi. Menang dia, maka harus menikmati kekuasaan dengan sepenuhnya. Oke, tapi setidaknya posisi sekarang masih sama-sama wait and see, menanti hasil rekap akhir yang akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mas Wihadi, Mas Adi, Mas Iko juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Betul lagi semua.